Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sebenarnya, masih kurang lengkap yang kamu kirim tadi. Ini kan cuman yang kamu kirim ini adalah hasil tuning dari mobil. Aku nggak tahu ini entah mobil, eee, Hyundai, Ford, atau Skoda, aku nggak tahu. Ini basic-nya aku lihat nih mobilnya mobil, basic compact ya, ya. Ini yang jelas ini mobil, sudah AWD. Ini udah saya lihat ini AWD, bahkan ini dari penyetelan pun juga ini udah, braking lock LCD preload, torsi ya, 35 torsi dan 45 torsi. Nah, ini LCD preload. Nah, oke, yang pertama, oke, ini kayaknya singkat aja ya, mungkin ada sedikit panjang jugalah penjelasanku. Sorry, di mikrofon juga rusak tadi. Oke, yang pertama tadi sebenarnya, fruit Twiningle. Nah, apa ya, Twiningle ini sebenarnya lebih tepatnya itu bukan chamber ya, kalau chamber itu lebih tepatnya, rodanya sampai keluar dari bumper. Nah, kalau Twiningle ini lebih tepatnya tuh kayak, maju mundur dari, sasis mobil atau kaki-kaki mobil. Kalau aku sebut sih sebenarnya, engsel mobil di maju mundur aja gitu. Nah, gunanya tuh angle ini kenapa dibuat maju mundur, supaya stabilitas mobil itu lebih terarah dan tidak hilang kendali. Contoh, kalau kita menyetel, eee, two angle depan biasanya kalau yang positif itu lebih ke maju ke sini. Dia maju ke sini, maju 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 ke sini, kalau yang negatif dia majunya ke sini, gitu. Dia majunya ke sini. Ya, kurang lebih kayak, ini minus ke sini, bentar dulu, ini minusnya ke sini, nah kalau plusnya ke sini. Nah, oke, mmm, triangle-nya itu bisa, di sekitaran, entah di setting itu di menurut data ya, sekitaran, 1,55 atau di sekitaran 1,75 sampai, 1,85 atau lebih tepatnya, front-nya itu lebih dibuat full aja. Jadi lebih stabilitasnya lebih terarah lagi. Jadi buat aja full-nya itu dibuat, bukan minus ya, plusnya itu di atas 2000, 2,00 derajat gitulah istilahnya. Oke, kalau untuk tuh angle belakangnya itu dibuat minus saja, minusnya segini, minus minus di sini aja, minus. Oke, buat aja di 2000 minusnya. Terus kalau plusnya itu dibuat 2000 aja di sini. Oke, ya, karena aku buat handling presisi gitu supaya stabilitas dari mobil itu lebih terarah aja. Jadi, eee, plusnya mobil itu lebih arah kakinya tuh mengarah fokus ke depan. Nah, kalau yang belakang lebih fokus ke belakang, ya ke belakang gini dia belakang. Jadi umpamanya kayak macam circle gini, circle gitu ya kan. Nah gitu, agak susah memang di HP, ya alat seadanya lah. Ya jadi, alignment atau sistem, kaki mobil atau sasis mobil yang di sini yang tertulis katanya ada terjadi oversteer, understeer, bahkan menambah increase dari stabilitas mobil. Nah, inilah, tuh yang dipentingkan, tuh angle, bukan camber angle. Camber angle ini tetap aja dibuat, standar aja di bawah -1,50 itu aja minus, nggak masalah kalau tuh angle. Oke, selanjutnya diferensial. Diferensial ini
Kalau aku menurut penyetingan, ya torsi depan gerdang depan itu dibuat lebih banyak, entah di bawah 100 atau di bawah 85 juga bisa. Ini juga dia ada preload dari gerdangnya tuh ada yang belakang sama yang depan. Nah, driving lock ini lebih tepatnya kayak, apa ya, dia kayak macam kita kalau kita ngegas itu pasti istilahnya ada idling dari apanya, throttle gas namanya, kurang lebih gitu ya. Brake lock ini ketika kita lepas gas itu otomatis gerdang mengikuti dari, pergerakan dari roda gear, braking lock ya, braking lock, terus juga, braking lock dari belakang dan depan juga. Ini sebenarnya kurang lebih kayaknya nggak penting kali sini brake lock ini, tapi yang preload nih yang lebih penting. Nah, ini yang kutekankan, kalau kita semakin menambah torsi dari preload ini, maka torsi akan menjadi besar dan sangat susah dikendalikan mobil itu. Nah, kalau mobil sudah susah dikendalikan, mau nggak mau, suspensi harus dibuat selembut mungkin. Nah, bagaimana selembut mungkin? Nah, sisinya itu adalah suspensinya tuh dibuat ketinggian itu di bawah mobil itu tingginya tuh lebih rendah lagi. Misalnya tuh standarnya itu tingginya tuh di atas 120, ya diturunin lah di sekitar 90 atau di 100 juga bisa diturunin lagi apanya, ketinggian mobilnya tuh diturunin lagi, bisa kok, namanya rad height. Mungkin rad height ini ya tadi ya. Nah, enggak, ini kayak, face bump atau suspensi ketika masuk lubang itu dia ada speed bump, ada slow bump juga. Nah, yang ku tekankan di sini di bump division ini kayaknya, bump division ini kayak lebih tepatnya tuh kayak, stiffness. Stiffness itu kayak macam ketegangan suspensi. Jadi pergerakan suspensi itu ada yang namanya ketegangan, stiffness namanya. Ada itu, kamu cari aja di Google namanya stiffness. Nah, di stiffness inilah, division stiffness ini kan ada MS-nya nih. Nah, stiffness inilah sebenarnya penyetelan, utama atau dibilang induk dari, pergerakan suspensi. Jadi division ini lebih tepatnya kayak stiffness. Nah, stiffness itulah yang tadi aku bilang, pusatnya suspensi, pergerakan suspensi, naik turunnya itu. Nah, kalau aku stiffness, tapi yang perlu ditekankan adalah stiffness ini akan berpengaruh ketika kita menyeting, rendah. Misalnya tuh di minus minus lah, minusnya tuh tadi bawah 1000, entah di bawah 0 juga bisa lah. Bilang, pusatnya suspensi, pergerakan suspensi, naik turunnya itu. Nah, kalau aku stiffness, tapi yang perlu ditekankan adalah stiffness ini akan berpengaruh ketika kita menyeting, rendah. Misalnya tuh di minus minus lah, minusnya tuh tadi bawah 1000, entah di bawah 0 juga bisa lah. Jadi stiffness tuh lebih tepatnya dia mengurangi esensi dari pergerakan suspensi. Jadi suspensinya itu lebih meredam dari jalan, lubang dari jalan. Oke, mmm, kurang lebih gitulah kalau division itu ya. Nah, kemudian untuk bump, slow juga ini lebih tepatnya kayak, yang aku tahu, yang selama aku pelajari, slow bump atau rebound dan bump itu sebenarnya kayak lebih tepatnya inbound dan rebound. Jadi naik turunnya itu mau dibikin lembut atau tidak, itu bisa, dibuat keras bisa, dibuat lembut bisa. Cuman ini kayaknya penyetingannya dari di bawah nol aja lah. Cuman kalau mau dibuat lembut lagi, boleh dibuat ines aja ininya, yang untuk di depan slow, slow rebound itu dibuat, -0, dua-dua tapi ya.
Jadi slow rebound itu sebenarnya dia lebih tepatnya damping. Jadi, suspensinya tuh ada yang damping, ada yang bump. Jadi lebih tepatnya rebound dan bump itu lebih tepatnya tuh kayak macam suspensi itu kalau kena lubang itu pasti dia agak lembut, lebih meredam lagi suspensinya. Cuman satu kelemahannya adalah mobil jadi susah dikendalikan. Nah, jadi harus di bawah 0 aja. Kita belum tahu nanti ini, pas di test drive kayak mana kita belum tahu. Ya, nanti kamu, kirim lagi lah hasil tuning itu, bagaimana pendapatmu. Nanti ini aku ngasih, pendapat hasil tuning. Jadi ini, BAM division ini kalau bisa dikurangin aja setengah ya, kurangnya tuh segini aja dikurangin, segini dikurangin. Ya kalau untuk yang belakang juga segini aja dikurangin, mana ya, segini aja, ya segini aja dikurangin, oke. Nanti setelah nanti kamu setting yang dari aku jelasin penjelasan yang di video ini, nanti kamu tes gitu, tes jalan. Bagaimana reaksi mobil tuh? Apakah susah dikendalikan atau gimana? Nah, nanti kamu bisa tes nanti. Oke. Selanjutnya selanjutnya braking. Nah, braking yang kamu fokusnya adalah braking bias. Braking bias ini yang paling dipentingkan kali ini, brake bias nih. Ya, brake bias ini harus kamu pentingkan. Nah, di sini aku nggak tahu ya ini entah memang 76% yang kamu setting lebih dominan rem di depan lebih cengkram, yang belakang lebih sedikit cengkram, ya. Kalau menurut aku dibuat aja, sama rata di sini. Ya kok dibilang ya 50-50 lah, sama rata aja di sini. Ya buat aja sama rata atau kamu tambahin sedikit aja lah di sekitar 3% aja lah di sini. 3,5% segini aja lah, seginilah 3%-nya. Ya segitu aja 3%-nya. Kurang lebih gitu. Kalau apa, handbrake force atau braking force ini kayak lebih tepatnya ketebalan pengeremannya, itu dia kayak macam piringan rem itu ada ketebalannya berapa gitu. Dia bisa juga ini brake force. Atau lebih tepatnya sensitivitas pengereman lebih tepatnya kayak macam kita nekan tombol gitu ya kan ada sensitivitas force atau, lebih tepatnya linear. Tapi di sini di settingannya cuman braking force sama handbrake force kalau menurut aku ya linear sih, linear dan sensitivitas. Kalau ini juga sama brake bias ini sensitivitas juga. Lebih tepatnya ya segini aja lah untuk settingannya. Ini udah lumayan untuk brake-nya. Tapi perlu diingat, ini tergantung areanya ya yang mau kita tes. Oke, ini lagi. Nah ini gear. Mungkin ini, sedikit penjelasannya ya. Ini memang agak rumit memang di, eee, gear ya. Jadi di gear ini memang agak rumit memang. Gear-nya yang rumit itu adalah, yang susah itu adalah gear 1, gear 2 dan ini kita pakai penghitungan, aljabar, aljabar pula lagi, ini lebih tepatnya kita kalau ngitung ini kayak macam pakai rumus penghitungan kali. Jadi misalnya kayak macam ini dikali dari ini gitu, kurang lebih gitu. Memang ada bukunya, cuman nanti lebih tepatnya ini aja standar aja dulu. Yang kutekankan di sini adalah final drive. Final drive ini lebih tepatnya kita majuin sedikit aja atau kita mundurin. Nah, kalau dimundurin segini aja, mana ya, mundur segini mundur segini aja lebih panjang napasnya. Tapi kalau kamu majuin ke sini aja, makin sikit napas mobilnya, makanya dia bilang short transmission. Jadi kamu mundur segini aja, itu udah pas lah menurut aku. Eee, setelah disetel tuh langsung kamu, mmm, langsung kamu nanti tanya ke aku, apa masalahnya lagi, kendalanya apa, terus juga kenapa mobil ini bisa susah dikendalikan. Nah, tanya lagi ke aku nanti, tapi beserta videonya, ya.
Kalau sempat kamu videokan hasil dari replay mobilmu, masalahnya apa gitu. Oke, lanjut. Nah ini dia, kayaknya udah habis ya, sampai sini aja ya kurasa ya. Inilah tadi bilang, ride height, spring rate, dan anti roll bar. Anti roll bar itu sebenarnya lebih tepatnya itu ketika kamu mau berbelok ke kanan dengan kecepatan 60, jadi suspensinya tuh pergerakan mobilnya tuh lebih berat ke dominan kiri, terus yang belakang itu lebih terangkat. Jadi kalau ketika mau belok ke kanan, nah yang roda kiri itu lebih banyak beban di kiri, jadi nekannya banyak. Terus kalau yang kanan tuh lebih terangkat dia apanya, bodi mobilnya. Itulah namanya, anti roll bar. Nah, anti roll bar ini sebenarnya biasanya aku buat itu anti roll bar itu di minus sama, plus. Tapi tergantung mobilnya juga. Ini harus kamu setting harus kamu tes drive lagi kendalanya apa dan bagaimana kendalanya, beserta nanti kamu kasih videonya sama aku, kendalanya apa, terus juga Mmm, apa ya, beserta nanti hasil dari mobil yang kamu kendarai, entah bermasalahnya apa, entah suspensinya agak ngaco atau gimana. Nah, nanti kamu kasih aja screenshot-nya, terus juga, kasih aja hasil videonya. Jadi aku bisa menyimpulkan dari apa, entah suspensinya agak ngaco atau gimana. Nah, nanti kamu kasih aja screenshot-nya, terus juga, kasih aja hasil videonya. Jadi aku bisa menyimpulkan dari mana kelemahan dari mobil ini. Oke, untuk ride height itu aku buat rendah, minusnya tuh di bawah ini 90 ya. Nah ini 90 milimeter, tapi kalau bisa di bawah, entah di bawah berapa ya, buat aja di bawahnya tuh di sekitaran, 86 milimeter gitu ya kan. Sama, belakangnya juga dibuat 8 milimeter, cuman diperhatikan lagi, semakin rendah mobil itu semakin susah nanti pas pengereman mobil. Jadi, berat beban mobil itu pas pengereman lebih dominan di depan daripada di belakang. Nah, itu yang kamu harus perhatikan penyetingannya, oke? Kalau untuk penyetingan untuk, ride height-nya itu ya nggak apa-apa sih 90. Tapi kalau rasamu nggak nyaman di 90, buat aja di 86, depan depan belakangnya itu dibuat, 86 milimeter, oke? Ya kurang lebih gitulah, ya mungkin kurang lebih gitu. Sekian dari video aku, nanti nanti kamu langsung aja, nanti kamu langsung aja nanti bikin videonya, hasil dari replay kamu, atau kamu nanti, bisa kamu share ke YouTube, nanti aku yang tonton gimana nanti mobil ini banyak kelemahannya apa gitu ya kan.